Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita Ustaz Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Kami hormati Bapak dan Ibu segenap peserta Golden Habit Forum yang insya Allah mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini di forum kita sepekan sekali ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal kebaikan kita semua. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini di episode yang ke-22 masih seputar menjaga lisan, menghindar tentang mencela, berkata-kata kotor, melaknat, terkait dengan adab lisan kita tentunya. Untuk itu segera mari forum ini kita mulai bersama-sama. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali, dan ini senantiasa kami ingatkan, selama materi disampaikan mohon mikrofon dimatikan sejenak. Kemudian jikalau ada yang gabung di forum ini tidak bisa mengikuti dari awal atau tidak bisa hingga akhir, forum ini terekam dengan seutuhnya sehingga nanti bisa disimak di channel Golden Habit. Dan kali ini istimewa Bapak dan Ibu, nanti selain dari Ustadz Dr. Agus Sukaja yang akan menyampaikan tentang materi kajian kita, nanti kita mohonkan secara khusus kepada guru kita, Ustadz Profesor Partino, untuk menyampaikan materi yang kedua, memberikan tanggapan khusus, pencerahan khusus terkait dengan materi ini dalam konteks psikologis. Mohon untuk bisa menyampaikan. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan waktunya, mari kita mulai dan kita awali forum kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada Dr. Agus Sukaja. Monggo waktunya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita sudah berada pada episode yang ke-22. Tidak terasa, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini setiap Sabtu kita bisa online. Kita bersyukur ini rupanya mulai dari Papua sampai Aceh, alhamdulillah sudah ada yang hadir. Jadi ada Bu yang pertama kali masuk, Bu Munawaroh dan Bu Rusmina. Disusul Ustadz Ilyas dari Sulawesi Tengah dan Prof. Partino dan lain-lain, ya alhamdulillah. Dari Malaysia nampaknya juga sudah ada ini yang hadir, sahabat saya sesama alumni Papilan. Alhamdulillah, mudah-mudahan forum ini bisa semakin
membimbing ya, umat untuk melakukan habit yang terbaik, kebiasaan-kebiasaan terbaik, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kebiasaan-kebiasaan terbaik kita. Karena khairul amali atwamuhu, sebaik-baik amalan adalah yang menjadi kebiasaan atau yang mudawamah. Nah, kita berusaha untuk memudawamahkan amalan-amalan yang baik. Materi kali ini, Bapak Ibu sekalian, sudah ada di room chat. Ya, silahkan yang mau mendownload, ya, sudah kita share tautannya, bisa dibuka masing-masing. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Ya. Topik kita hari ini adalah tentang menjaga lisan dari mencela, ya, melaknat. Mencela dan melaknat ini sebuah kata-kata yang sering meluncur dari banyak orang, ya. Dan kita mungkin sangat sering sekali mendengar, ya, celaan orang melaknat, ya. Dan Masya Allah, ya, ini sesungguhnya Islam sudah mengatur, ya, tentang jenis kata-kata ini. Ada hadis diriwayatkan Ahmad, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit ta'an wala billa'an wala al-fahishil badhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin at-ta'an. At-ta'an itu orang yang suka mencela. Al-la'an, orang yang suka melaknat. Dan al-fahish al-badhi. Al-fahish ini orang yang suka bicara kotor, ya, dan al-badhi cabul. Masya Allah, peringatannya sangat keras, ya. Bukan mukmin. Jadi orang yang suka mencela, suka melaknat, itu terlepas imannya. Ini ancaman yang Masya Allah, ya, seharusnya membuat kita sangat berhati-hati, ya, untuk melakukannya itu. Nah, apa itu at-ta'an? At-ta'an, ini menurut Kamus Lisanul Arab, orang yang suka berkata menyinggung kehormatan orang lain dengan mencela, mencaci, menghibah, dan lain-lain yang sejenisnya. Jadi menjadi karakternya gampang mencela, gampang mencaci, gampang menghibah. Nah, mencela seseorang itu sama dengan mengatakan seseorang tersebut ada celanya. Sama dengan melecehkan. Sama dengan meledek, nyacat, mencemooh, mencibir, mengata-ngatain, mengecam, mengejek, menghina, mengkritik, mengolok, meremehkan. Ini at-ta'an, ya. Mencaci itu sama dengan membentak, mencela, mencerca, mendamprat, menggertak, menghardik, mengkritik, mengutuk, memaki, menista, menyumpah serapai, mengumpat, melabrak, menyemprot. Nah, ini yang termasuk at-ta'an. Nah, apakah kita termasuk di dalamnya? Saya yakin tidak. Ya, tidak. Kita menjaga supaya dari mulut kita itu
tidak keluar kata-kata celaan, gak mencela. Ini atoan, karena konsekuensinya berat sekali. Atoan itu laisal mukmin, tidak termasuk orang mukmin. Sehingga ketika karakter itu ada, maka iman kita terbang. Kita perlu memasukkan kembali dengan bersyahadat. Nah, itulah kenapa setiap sholat kita harus memperbarui syahadat sebanyak duduk tahiyat. Jadi kalau sholat yang tahiyatnya 2 kali, ya, itu berarti kita memperbarui syahadat kita itu 2 kali. Kemudian al-la'an. Apa itu al-la'an? Al-la'an, ya, satu akar kata dengan laknat, ya, adalah orang yang suka melaknat. Laknat adalah menjauhkan dan membuang dari kebaikan. Sinonimnya sama dengan mengutuk, menyerapahi, menyumpai. Kesemuanya merupakan kata-kata yang jauh dari kebaikan. Laknat atau kutukan adalah sebuah ungkapan mengusir atau menjauhkan yang dilaknat dari rahmat Allah. Melaknat sama halnya dengan mendoakan agar orang jauh dari rahmat Allah. Ini menurut pengertian di Lisanul Arab. Apa itu al-fahish? Al-fahish adalah orang yang berbuat fahisyah. Fahisyah adalah kata-kata dan perbuatan kotor. Bisa juga berarti cacian atau celaan. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Nabi SAW bukanlah fahishan atau mutafahishan. Seseorang yang suka berbuat atau berkata kotor. Beliau bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi. Fahish juga berarti keterlaluan di dalam ucapan dan jawaban. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi SAW. Mereka mengucapkan, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Mirip dengan assalam ya, tapi ini assam, artinya kecelakaan atasmu wahai ayah Qasim. Ayah Qasim ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan atasmu. Waalaikum. Aisyah berkata, bahkan atas kalian kematian dan keburukan. Nah, ini Aisyah ini panas ini dengan perilaku orang-orang orang Yahudi yang mendatangi Nabi tadi. Sehingga tidak cukup waalaikum, bahkan atas kalian kematian dan keburukan. Maka Rasulullah SAW menegurku dan berkata, wahai Aisyah, janganlah berkata fahish. Aisyah berkata, engkau tidak mendengar mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukankah sudah aku jawab apa yang mereka katakan? Aku menjawab, dan atas kalian. Waalaikum. Nah, jadi ketika ada orang, sekelompok orang Yahudi mendoakan kecelakaan, ya, dia memplesetkan salam, assalamualaikum, itu menjadi assalamualaikum, ya, kecelakaan bagimu, maka oleh Nabi kita cukup dijawab juga untuk kamu. Nah, panasnya Aisyah yang kemudian juga mendoakan kematian dan keburukan, itu ditegur. Ini termasuk fahish, berlebih-lebihan.
Nah, al-badhi adalah kata-kata cabul, tidak sopan, keji, hina, rendah, kotor. Nah, cabul ini biasanya menyangkut alat kelamin, aurat, persetubuhan yang diungkapkan dengan vulgar. Nah, untuk hal-hal itu ya, kita dituntunkan tidak berbicara dengan vulgar. Jadi Allah memberikan contoh ya, bahwa persetubuhan itu disebut dengan lamastumun nisa atau lamasanisa, menyentuh wanita. Itu artinya apa? Persetubuhan. Atau ad-dukhul, ya, masuk. Sehingga bahasanya bukan bahasa yang vulgar, ya, lebih enak didengar. Nah, kata tidak sopan adalah ungkapan tentang hal-hal yang dianggap buruk dengan kata-kata vulgar. Nah, di masyarakat kita sering ya, mendengarkan ungkapan-ungkapan yang terlalu vulgar sehingga perlu diperhalus. Ya. Misalnya untuk defikasi ya, itu dengan buang hajat. Ya. Sebab kalau dengan bahasa apa berak atau kencing ya, itu dianggap kurang nyaman didengar ya, sehingga buang hajat. Ya. Kata kotoran ya, lebih sopan dari kalau kita menyebut apa itu tahi. Kata hubungan suami istri lebih sopan dari bersetubuh. Nah, kata-kata umpatan seperti ya yang tersebut di dalam apa PowerPoint ini ya, GOBLOK, GILA dan seterusnya, itu termasuk kata-kata yang mestinya kita jaga untuk tidak mudah keluar dari mulut kita. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, memaki, Bapak Ibu sekalian, itu termasuk perbuatan yang sebaiknya tidak kita lakukan. Bahkan kita dilarang untuk memaki. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki yang terbukti minum khamr dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjatuhkan hukuman pukul kepadanya. Maka di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada pula yang memukul dengan bajunya. Setelah selesai mendapatkan hukuman, ia pun beranjak pergi. Saat itu ada sahabat yang berkata, semoga Allah menghinakanmu. Mendengar ucapan itu, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memakinya, mengatakan itu, janganlah kalian membantu setan. Orang yang jelas ketahuan berbuat maksiat, minum khamr, sudah diberikan hukuman oleh Nabi, itu pun tidak boleh dihinakan, tidak boleh dicaci. Karena itu membantu setan. Kita juga dilarang untuk mencela orang tua. Dari Abu At-Tufail, ia berkata, saya berkata kepada Ali bin Abu Thalib, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasulullah kepadamu. Ali menjawab, beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia. Akan tetapi saya mendengar beliau bersabda, Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan.
mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah. Nah, ini termasuk mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya. Jadi misalnya orang tua kita dicaci, yang mencaci itu dilarang untuk apa? Untuk dikutuk. Hadis lain riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk al-kabair atau dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, bila ia memaki bapak seseorang, maka orang itu pun memaki bapaknya. Dan bila ia memaki ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya. Jadi kita sama dengan mencaci bapak ibu kita, kalau kita mencaci bapak ibunya orang. Karena itu akan mengundang orang tersebut juga mencaci bapak ibu kita. Ini sudah termasuk bagian dari mencela orang tua. Orang tua kita, ayah ibu kita. Nah, oleh karena itu larangan Rasulullah mencaci orang tua orang lain. Jadi kita harus menghindarkan betul dari mencaci orang tua orang lain supaya bapak ibu kita terbebas dari cacian dan makian. Kita juga dilarang untuk mencela orang mati. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci orang yang telah mati, sebab mereka telah menghadapi apa yang mereka lakukan. Kalau kita mengenal atau tahu keburukan orang dan orang itu sudah mati, jangan sekali-kali kita mencaci. Bahkan mencela sesembahan orang musyrik pun kita dilarang. Allah melarang kita memaki sembahan-sembahan orang musyrik karena akibatnya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kecenderungan orang yang dimaki akan membalas dengan makian. Bila sesembahan mereka dimaki-maki, mereka akan membalas memaki sesembahan kita. Nah, ini arti dari larangan memaki sesembahan orang-orang musyrik. Silahkan dibaca surah Al-An'am ayat 108. Bahkan mencela angin pun juga tidak boleh. Ini angin kok dicela. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, angin adalah salah satu ciptaan Allah yang membawa rahmat dan membawa azab. Apabila kalian melihatnya bertiup kencang, janganlah kalian cela, tetapi mintalah kebaikannya kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari kejahatannya. Angin dan semua peristiwa alam itu mestinya kita terima dengan positif, dengan berhusnudzon, bahwa semuanya itu tidak terlepas dari kehendak Allah yang kita harus menghadapi dengan positif. Apakah itu angin ribut yang menyebabkan kerusakan, itu kita mesti tanggapi, respon dengan cara yang positif. Sehingga kita memohon kepada Allah kebaikan dan berlindung dari keburukannya. Sama-sama mengalami peristiwa angin ribut,
kualitasnya akan ditentukan pada bagaimana dia meresponnya. Kalau dia merespon dengan mencela angin, ya, menyalahkan angin, berarti memang kualitasnya kualitas rendahan. Tapi kalau dia ridho dengan angin itu, dan dia mohon kepada Allah kebaikan apa yang bisa ditimbulkan dari angin kencang itu, nah dialah kualitas orang yang tinggi. Waktu juga tidak boleh kita cela. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, manusia mencela waktu, padahal akulah waktu. Di dalam kekuasaanku malam dan siang. Janganlah kalian mencela waktu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akulah waktu, malam dan siang milikku. Aku yang mendatangkan dan aku pula yang menghilangkan. Aku yang memberi kekuasaan dari satu raja ke raja yang lain. Kadang-kadang kita menyalahkan waktu, ya, terkait dengan kesialan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah rahimakumullah, inilah ya, mulut kita ini hendaknya kita jaga dari mencela apapun, mencela saudara, mencela sahabat, mencela orang lain, bahkan mencela peristiwa alam, itu hendaknya ini kita hindarkan. Karena mencela itu, ya, efeknya, Masya Allah. Ini apa? Mencaci, mencela, itu ternyata menjadi penyebab kebangkrutan. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, dengan puasa, dan zakat. Tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka, hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut. Hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Masya Allah. Pahala yang kita himpun lewat sholat, itu bisa menjadi penebus, ya, makian-makian kita. Sehingga pahala kita ditransfer ke orang yang kita maki. Kalau belum cukup, maka dosa-dosa mereka ditransfer ke orang yang suka maki-maki tadi. Ini akan menyebabkan bangkrut. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, dimaki itu tidak enak. Di antara Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang merasa nyaman kalau dimaki? Nah, saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk memberikan respon. Ya. Bagaimana respon Anda bila dicela? Silakan ditulis di room chat. Ya. Bagaimana respon Bapak Ibu bila dicela? Monggo silakan ditulis di room chat. Apa respon Bapak Ibu kalau dicela? Kita tunggu. Sakit hati, sedih, ya. Sedih, ada lagi? Nah, silakan. Sakit, ya, tidak senang, ya, sedih, saya abaikan, ya. Ada lagi? Diamkan saja, tidak enak perasaan, ya. Kalau saya dicela, sakit hati, ya.
tidak tak nengke mawon ya. Sedih dan kepikiran. Baik ya. Rata-rata merasa sedih ya kalau dicela. Sedih, tidak nyaman ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang menjawab kemudian balas mencela. Ya, ternyata Rasulullah SAW ya, itu memberikan tuntunan. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, ada seorang laki-laki mencela Abu Bakar. Namun Abu Bakar diam saja. Laki-laki itu kembali mencacinya untuk yang kedua kalinya. Namun Abu Bakar tetap diam. Dan ketika laki-laki itu mencacinya untuk yang ketiga kalinya, Abu Bakar membela diri dan membalas caciannya. Maka ketika Abu Bakar membela diri, Rasulullah SAW bangkit. Hal itu menjadikan Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Malaikat telah turun dari langit mendustakan apa yang ia katakan kepadamu. Saat engkau membela diri, setan telah mengalahkanmu. Maka tidak mungkin aku ikut duduk jika setan sudah berperan." Masya Allah, ya. Ini ketika kita dicela diam, itu kita dibela oleh malaikat. Tapi ketika kita sudah membalas, setan ikut berperan supaya kita membalasnya lebih dahsyat lagi. Sehingga terjadilah saling mencela. Luar biasa ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW ya. Membalas celaan itu menghadirkan setan ikut berperan sehingga apa yang kita katakan selanjutnya itu dipengaruhi oleh setan. Nah, di sini sebenarnya kita diajar untuk menjadi orang yang afina anin nas, memaafkan. Ya. Salah satu sifat mukmin itu adalah al-afina anin nas, memaafkan. Ada orang yang mencela, kita maafkan, kita diam, tidak merespon. Sebab kalau kita respon itu biasanya terjadi saling cela kemudian. Nah, kalau sudah saling cela ini, meskipun boleh kita membalas ala kadarnya, nah kalau demikian itu dosanya ditanggung yang pertama kali mencela. Tapi kalau kita membalasnya itu lebih berat lagi, wah itu kita sama-sama kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ajaran Islam kita, ya, sehingga membuat suasana kita pasti akan nyaman. Orang yang dicela, kemudian dia memaafkan, wal afina anin nas, itu hormon yang diproduksi adalah hormon endorfin. Karena dia memaafkan, endorfin ini akan membuat rasa bahagia. Tapi kalau kemudian kita panas, ya, membalas, maka yang diproduksi adalah hormon adrenalin. Membuat kita itu menjadi semakin tertantang untuk membalas, ya. Ini adrenalinnya banyak. Dalam kajian kita sebelumnya saya sudah menjelaskan apa efek adrenalin, apa efek endorfin. Endorfin itu membuat kehidupan kita menjadi lebih nyaman, lebih sehat. Sementara adrenalin itu kalau berproduksi dalam jumlah yang banyak dan sering, itu akan menyebabkan banyak gangguan-gangguan kesehatan kita. Ternyata ajaran untuk menghindarkan diri dari melaknat dan tidak menjawab celaan dengan celaan, itu akan menimbulkan ketentraman di dalam hati kita, sehingga kalau kita dicela tidak pernah membalas, kita hanya senyum, lama-lama orang juga akan bosan untuk mencela kita.
lama-lama orang tidak mencela. Tetapi selagi kita masih membalas, itu masih akan mengundang orang mencela kita. Karena pada prinsipnya kita tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Tapi dituntunkan untuk dapat melindungi kekurangan sahabat-sahabat kita sehingga tetap menjadi sesuatu yang tersembunyi. Kalau kita mau mengingatkan, kita boleh secara langsung berbicara dengan yang bersangkutan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Agus Bidantoro, ya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Partino. Hadanallah wa ikum ajmain. Nasra minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.